Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan menceritakan manhwa baru yang berjudul I'm the Strongest Boss. Dan ini adalah video part yang pertama. Bagaimanakah keseruan dari cerita manhwa ini? Silahkan kalian simak baik-baik video ini. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, admin terlebih dahulu memohon dukungan dari kalian semua dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini, agar admin lebih semangat lagi bikin videonya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Dahulu kala, hari terakhir bagi umat manusia telah tiba dan Demon Tower muncul. Manusia mulai membangkitkan kemampuan super mereka untuk melawan para demon yang keluar dari menara. Seiring berjalannya waktu, generasi para pahlawan mulai musnah dan generasi baru menjadi terkenal. Akhirnya, seorang hero mendadak lahir dan dengan bakat tiada tanding, serta punya keberuntungan yang sangat luar biasa. Dia berhasil mencapai lantai tertinggi di dalam Tower Demon. Manusia terkuat saat ini, orang yang sangat diharapkan untuk bisa mengakhiri semua penderitaan ini. Dia bernama Lin Xiao. Ini adalah kali ketiga bagi dirinya datang ke tempat tersebut. Dan kali ini, skill dan atributnya telah dilatih sampai maksimal. Ditambah dengan senjata dan item terkuat telah dia dapatkan. Apabila dia berhasil menyelesaikan misi di lantai terakhir, maka semua penderitaan ini akan berakhir pula. Namun dirinya tidak bisa menemukan informasi apapun mengenai makhluk demon di lantai terakhir ini. Para bawahannya melihat Lin Xiao sedang melamun. Mereka mengira Lin sedang memikirkan wanita. Dia pun menegaskan dengan wajah lucu kalau ia memikirkan apa yang harus dilakukan setelah mereka berhasil mengalahkan demon. Mereka kemudian telah tiba di lantai terakhir. Mereka terpesona dengan kemewahan tempat tersebut yang sangat berbeda dari ruangan sebelumnya. Mereka bingung kenapa tak ada satupun orang di sana. Lin kemudian memperingatkan bawahannya untuk tidak menilai sesuatu dari tampilannya saja. Bisa saja tempat itu akan sangat berbahaya bagi mereka. Lin rupanya telah melakukan regresi sebanyak 3 kali, dan baru ini dia berhasil mencapai lantai tertinggi. Bawahannya memuji Lin yang mampu mengalahkan para demon di lantai sebelumnya dengan semudah membalikkan telapak tangan. Seakan-akan Lin sudah berulang kali mengalahkan mereka. Itulah komentar dari bawahannya Lin. Salah satu hero wanita kemudian memuji Lin dan dia sungguh optimis kalau mereka pasti akan menang. Saat Lin Xiao tersenyum, tiba-tiba wanita itu langsung terbunuh. Dalam sekejap kepalanya terpenggal karena sesuatu. Lin Xiao bahkan tak mampu melihat pergerakan musuhnya. Makhluk yang merupakan demon tertinggi itu kemudian muncul di belakang dan menyapa Lin Xiao. Lin Xiao bahkan tak mampu merasakan kedatangannya. Dia mencoba untuk menyerang. Namun demon itu dengan mudahnya berhasil menahan serangan tersebut di sana. Astaga, itu pedang yang lumayan. Namun sayang sekali pedangnya sedikit rapuh, ucap demon itu di sana. Lin Xiao benar-benar tak menyangka kenapa pedangnya bisa patah seperti itu. Padahal itu adalah pedang terkuat yang ada di dunia. Demon itu kemudian tiba-tiba muncul lagi di belakangnya dan bertanya, "Kau melihat ke arah mana?" Saat Lin Xiao mencoba untuk berbalik arah, demon itu kemudian telah berhasil memukulnya dengan keras. Dalam waktu singkat, Lin Xiao telah terluka parah. "Kau adalah Demon King," ucap Lin yang terluka. Tentu saja Demon King adalah kasta tertinggi dari seorang iblis. Lin Xiao mengatakan, mustahil demon bisa berwujud seperti manusia seperti itu. Aku adalah perwujudan dari semua ketakutan yang diketahui oleh manusia.
terlahir dari sisi gelap manusia dan secara alami berwujud manusia, ucap Demon King. Lin Xiao kemudian melihat ke status Windows-nya. Betapa mengejutkannya, stat health-nya sama sekali tidak terpengaruh, padahal dia telah menyerang demon itu dengan sekuat tenaga. Selain itu, di sana juga menunjukkan simbol bahwa magic power dari demon itu tak ada batasnya. Peringatan berbahaya kemudian muncul di hadapannya. Baru kali ini, status Windows memperingatkan status berbahaya seperti ini kepada Lin Xiao. Demon King kemudian memegang status Windows yang ada di hadapannya, lalu kemudian menghancurkannya seperti memecah cermin. Kelihatannya, aku merusak apa yang kau lihat di sini. Apakah dengan sistem ini kau bisa mendapatkan item langka itu? Tanya Demon King. Iya, aku tak tahu apa itu. Namun sekarang benda itu sudah lenyap. Lin Xiao pun sangat tidak menyangka bagaimana bisa Demon King menghancurkan sistem yang hanya bisa dilihat oleh dirinya. Bahkan jika itu tak bisa kulihat, maka tidak akan bisa mencegahku untuk menghancurkannya. Karena aku demon yang tak terkalahkan, ucapnya. Lin Xiao sadar kalau ia akan mati di tempat itu. Meski ini bukan kematiannya yang pertama, namun ia merasa kalau kematiannya kali ini begitu menakutkan. Tekad yang kuat dari seorang Lin Xiao membuat dirinya memperoleh keajaiban dan tubuhnya kembali pulih setelah mendapatkan healing entah dari mana asalnya. Lin Xiao merasakan kehangatan dari skill penyembuhan itu. Energi yang tak terhitung jumlahnya terus masuk ke dalam tubuhnya. Namun siapa sangka Demon King lah yang menyembuhkan dirinya. Lin Xiao benar-benar terkejut. Dia bertanya kenapa demon itu menyembuhkannya. Demon King ternyata mengetahui bahwa Lin Xiao adalah seorang regresor. Melihat kemampuanmu dengan demonic beast di lantai bawah dan melihat semua kemampuanmu di sana, seakan-akan kau mampu melihat masa depan. Namun jika kau memiliki skill itu, harusnya kau tidak seterkejut ini bertemu denganku. Jadi, dapat dipastikan kalau kau adalah seseorang yang mengalami regresi. Jika aku membunuhmu sekarang, kau akan regresi dan melakukannya lagi dari awal. Terus mengulangi fase itu hingga akhirnya kau pasti akan bisa mengalahkanku. Oleh karena itulah, aku tidak akan membiarkanmu mati, ucap demon tersebut. Dia kemudian melakukan sesuatu kepada Lin Xiao. Armor dari Lin juga adalah yang terkuat dan hanya Demon King yang bisa menghancurkannya. Teknik penyembuhan itu akan tetap memulihkannya. Jadi Lin Xiao tidak akan mati. Dan armor itu akan dibuat oleh demon menjadi penjara yang akan mengurungnya dan tak akan ada kesempatan untuk lari dari sana. Kau akan berada di penjara selama-lamanya tanpa kehidupan dan kematian, ucap Demon King. Sungguh kekuatan Demon King sangat mengerikan. Bahkan regresor sekalipun dikalahkan olehnya. Satu-satunya harapan manusia telah disegel oleh final boss. Dia kemudian duduk di singgasananya sambil memikirkan sesuatu. Orang yang keluar sebagai pemenang akhirnya akan menjadi pahlawannya. Itu semua karena Demon King adalah bos terkuat di jagat raya. Setelah kekalahan tim Lin Xiao, berita kekalahan itu pun langsung menyebar di dunia manusia. Tim Lin Xiao gagal menyelesaikan misi terakhir di lantai atas. Pahlawan Lin dan timnya dilaporkan tewas di sana. Umat manusia pun bersedih karena kekalahan dari harapan mereka. Dua orang berkekuatan super lainnya kemudian nampak berjalan menuju dungeon rank S rahasia, tempat di mana Demonic Tower terhubung dengan kota manusia. Dungeon di atas kota manusia bisa muncul dari mana saja, dan banyak makhluk demonik dari Demonic Tower yang keluar dari dalam dungeon. Untuk memastikan keamanan, maka banyak dari para Awaken yang menjelajahi dungeon yang muncul di sekitar mereka. Dua orang Awaken kemudian telah tiba di sana. Wanita itu bertanya kepada Awaken pria yang bernama King Fei, apakah mereka bisa mengalahkan Demon King dengan item rule biasa. Menggunakan artefak yang dapat memberikan setidaknya tambahan 1 poin serangan, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan.
Tintian, kau harusnya lebih paham, ucap King Fei. Di sana mereka kemudian menemukan monster yang telah tewas. Dan rupanya ada orang lain di dungeon tersebut. Ternyata itu adalah Demon King yang telah menduga bahwa akan ada manusia yang datang ke sana untuk mencari item langka. Jadi, aku datang kemari lebih dulu untuk membuat monster ini memberikan Blood Owl-nya kepadaku, ucap makhluk mengerikan itu. Kerja bagus anak muda, sekarang serahkan item itu kepadaku, ucap King Fei yang belum mengetahui siapakah orang yang sebenarnya yang ada di hadapannya saat ini. Hei, kau bahkan tidak tahu siapa aku. Sekarang kau malah berani merampas hartaku. King Fei menjelaskan kalau item itu harus diserahkan kepadanya demi kebaikan umat manusia. Item sekuat itu akan lebih berguna jika ada di tanganku demi mengalahkan Demon King, ucap King Fei. Demon King kemudian menggunakan item yang ada di tangannya, lalu kemudian menyerang King Fei. Awaken itu kemudian mengaktifkan skill pertahanan miliknya. King Fei merasakan magic power dari orang itu sangatlah kuat. Apakah dia bukan manusia? Atau mungkin dia adalah? Ekspresi wajah dari King Fei kemudian berubah seakan-akan terkejut. Demon King itu rupanya mencengkeramkan wanitanya. Demon King juga mengenali King Fei, orang yang kini diberitakan sebagai penerus pahlawan dari Lin Xiao. Bagaimana jika selama kau menghancurkan kristal magicmu, maka aku akan membiarkanmu pergi? Percayalah, ucap demon tersebut. King Fei dengan cepat mencoba untuk menyerang Demon King. Akan tetapi serangan itu masih bisa dihindari dengan mudah. Demon King berpendapat bahwa King Fei sama sekali tidak peduli dengan nyawa dari wanita yang ada di tangannya itu. Pahlawan terkuat selalu sendirian, tidak bisa dihindari jika akan ada korban jiwa di antara orang-orang di sisi pahlawan. Dan kau Demon King adalah sumber dari malapetaka, ucapnya. Demon King kemudian mengatakan bahwa ada orang yang tidak berpikiran seperti itu. Wanita itu kemudian meminta King Fei untuk segera lari dari sana menggunakan cube-nya. Akan tetapi King Fei tak ada niatan untuk mundur. Dia yakin bahwa kebaikan akan menang melawan kejahatan, karena mereka yang ada di pihak kebaikan yang memiliki tekad untuk menang. Demi umat manusia, masa depan dunia, aku akan melakukannya. Demon King tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan darinya. Kau sungguh tidak akan melarikan diri? Kalau begitu, jangan salahkan aku, ucap Demon King. Tiba-tiba, aura berwarna ungu muncul di hadapan King Fei. Tanah yang dipijak oleh King Fei kemudian hancur dan dia jatuh ke dalam lubang yang tak tahu seberapa dalam lubang itu. Demon King melambaikan tangannya kepada King Fei, pertanda pertarungan telah berakhir. King Fei tidak ingin mati dan dia berteriak meminta ampun kepada Demon King. Akan tetapi, Demon King sama sekali tidak memperdulikannya. Dia kemudian berjalan menjauhi tempat pertarungan. Bayi King Fei sudah tewas. Wanita itu kemudian bertanya, apakah Demon King akan membebaskan dirinya? Demon King benar-benar memegang janjinya untuk melepaskan manusia itu jika cube-nya hancur. Sampai jumpa lain kali gadis kecil, ucap Demon King. Dia kemudian menaiki tangga dan menuju ke suatu tempat. Demon King naik ke dunia manusia dan mengubah penampilannya layaknya seorang manusia. Orang-orang yang ada di sana tidak sadar sama sekali kalau yang berjalan di antara mereka itu adalah monster mengerikan. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan markas asosiasi Awaken. Wanita itu sedang berbicara dengan seseorang yang nampaknya ingin bergabung dengan asosiasi Awaken. Mereka nampak terkagum dengan pria yang mendaftarkan dirinya. Siapa sangka yang datang di sana adalah Demon King yang menyamar sebagai manusia. Dia menyamar dengan menggunakan nama Bai King Fei. Scenes kemudian memperlihatkan aula Seven Elder, 7 petinggi asosiasi Awaken. Kini hanya tersisa 6 Elder dari 7 Elder. Aku tidak pernah menyangka
bahwa Elder Lin Xiao yang mempunyai kekuatan regresi juga gagal mengalahkan Demonic Tower, ucap salah satu petinggi di sana. Tentu saja, selama Demon King berada di tempat itu, maka makhluk tersebut akan mendapatkan vitalitas dan kemampuan tak terbatas, sehingga mereka akan mengubah rencana. Manusia akan ditugaskan untuk mencari item yang dapat menyegel Demonic Tower. Dengan begitu, demon tidak akan pernah bisa menyerang kota, dan hasilnya manusia akan aman untuk selama-lamanya. Secara mengejutkan, para petinggi telah memanggil seseorang dari dunia lain. Mereka menyebutnya sebagai Traveler. Mereka berencana untuk merahasiakan hal ini, meski Traveler itu tidak tahu kalau dirinya dipanggil untuk menyelamatkan dunia. Sekarang, jiwa seorang dari masa depan itu menempati tubuh adik dari Lin Xiao yang bernama Lin Feng. Sejak dia melintasi dunia ini, dia kini mempunyai pemikiran yang berbeda. Seseorang yang bernama Lin Feng inilah yang akan diharapkan oleh mereka untuk mendapatkan artefak yang bisa menyegel Demonic Tower. Kakek tua itu pun sangat optimis kalau mereka akan menyegel menara demon secepatnya. Pertemuan telah berakhir dan kakek tua petinggi asosiasi itu pun kemudian kembali ke kamarnya. Namun ia terkejut karena sesuatu. Siapa sangka ada seorang pemuda yang duduk di ruangannya. Pria yang sebenarnya adalah Demon King itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai awekan yang baru bergabung bersama asosiasi. Kakek tua itu rupanya sudah mengetahui pria bernama King Fei, anak jenius yang baru masuk itu. Jadi, kaulah orangnya. Sebuah kehormatan bagiku bisa membantu untuk mengalahkan Demon King, ucap King Fei. Saya dengar dari Seven Elder Asosiasi, Anda adalah orang yang bisa mengetahui segala sesuatu di masa depan. Saya datang ke asosiasi adalah untuk menanyakan tentang bagaimana masa depan dari Demon King. Kakek itu kemudian mengatakan, anak muda, kau terlalu meremehkan Demon King. Jika aku bisa melihat masa depannya, harapan manusia bukanlah Lin Xiao. Sudah pasti akulah harapan itu. Kakek tua itu kemudian menjelaskan kalau teknik ramalannya bekerja saat bulan purnama, dan ia mesti menyentuh orang yang terlibat agar bisa melihat masa depannya. Bukankah malam ini adalah bulan purnama? Demon King kemudian mencengkeram leher kakek tua itu. Setelah menyentuh tangannya, barulah kakek itu sadar bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah Demon King. Dia kemudian melihat masa depan dari Demon King yang akan dibunuh oleh manusia di musim salju selanjutnya. Demon King mengaktifkan skill yang dapat membaca pikiran orang, sehingga dia mengetahui isi kepala dari kakek tua tersebut. Dia kemudian bertanya, apakah ramalan kakek itu benar akurat? Pria tua itu mencoba untuk berbohong. Dia mengatakan ramalannya tidaklah akurat. Kalau begitu, coba ramal dirimu sendiri. Apakah kau akan dibunuh olehku atau tidak? Tanya Demon King. Tentu saja ini akan menjadi pilihan yang sulit bagi kakek tua itu. Dia ingin menyelamatkan masa depan manusia, dan dia juga ingin menyelamatkan nyawanya untuk saat ini. Kilas balik cerita tentang manhwa ini. Rupanya, seorang pria yang suka membaca komik tentang Demonic Tower. Suatu hari ketika ia berangkat kerja, dia kemudian mengalami kecelakaan dan tewas. Anehnya, jiwa pria itu kemudian bertransmigrasi ke dalam dunia buku cerita yang ia baca, dan menjadi salah satu karakternya, seorang putra kedua dari keluarga Lin, adik dari Lin Xiao. Pada awalnya, Lin Feng ini adalah karakter yang bergaya hidup mewah, jauh dibandingkan dengan kakaknya yang hebat. Namun semuanya berubah ketika pria itu masuk ke dalam karakter tersebut. Kembali ke dalam cerita, Lin Feng melaporkan kalau ia telah menemukan tempat yang di sana terdapat item penyegel. Dia meminta izin kepada ayahnya untuk pergi mengambilnya. Tentu saja dia tahu karena jiwa yang ada di dalam diri Lin Feng telah mengetahui seluruh alur cerita komik yang menjadi nyata baginya saat ini. Meskipun Lin Xiao telah mati, namun pahlawan sesungguhnya dari cerita ini belumlah muncul. Dan sekarang waktunya aku menyelamatkan dunia ini, ucap Lin Feng di dalam hatinya. Lin Feng kemudian pamit dari timnya.
karena dia ada urusan terlebih dahulu. Lin Feng akan menemui Great Prophet, salah satu elder yang bisa melihat masa depan. Tim dari Lin Feng kemudian membawa Tian Tian yang pernah bertemu dengan Demon King. Dia direkomendasikan untuk bergabung ke asosiasi karena dia pernah bertemu Demon King saat bersama dengan King Fei. Wanita itu kemudian menceritakan pertemuannya dengan Demon King, dan dia mengatakan bahwa King Fei telah mati. Namun wanita penjaga itu kemudian mengatakan bahwa barusan ada pria yang bernama King Fei yang bergabung ke asosiasi dan dia sehat-sehat saja. Dia kemudian mau bertemu dengan Great Prophet. Wanita itu pun terkejut setelah mendengar cerita itu. Di sisi lain, Demon King telah menunjukkan wujud aslinya di hadapan kakek tua sang Great Prophet. Kakek tua itu memohon kepada Demon King agar tidak membunuhnya. "Apakah kau sudah meramalkan akhir hidupmu malam ini?" tanya Demon King. Kakek tua itu terus memohon ampunan dan dia menawarkan diri untuk mengabdi kepada sang iblis. "Apakah itu satu-satunya hal yang bisa kau katakan?" "Sungguh membosankan," ucap Demon King. "Dulu aku mengira semua manusia itu sama seperti Lin Xiao, penuh keberanian, keadilan, dan kekuatan. Tapi nampaknya masih ada manusia yang tak memperdulikan orang lain." Demon King kemudian membunuh kakek tua itu dengan tangannya. Dia kemudian berpikir, jika aku kembali ke Demonic Tower dan Lin Feng mendapatkan item penyegel seperti yang diramalkan, aku akan selamanya tersegel di dalam sana. Di sisi lain, jika aku pergi mencegatnya, aku mungkin akan kalah dan akan dibunuh oleh seorang pahlawan sebagaimana yang telah diramalkan. Jadi aku harus bagaimana? Ucap Demon King di dalam hatinya. Untuk sementara, ia akan kembali ke Menara Iblis terlebih dahulu untuk merencanakan sesuatu yang dapat mematahkan ramalan sang Great Prophet. Akan tetapi, sial bagi Demon King, dia berjumpa dengan Lin Feng di sana. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah jati diri Demon King akan diungkap oleh Lin Feng di sana? Ataukah Demon King bisa mengelabuinya? Sungguh cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.